Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1034 diriwayatkan dari Sahal bin Abu Hasmah dari para pembesar kaumnya bahwasanya Abdullah bin Sahal dan Muhaisah keluar ke Khaybar karena penderitaan yang menimpa mereka. Lalu Sahal datang kepada Muhaisah. Kemudian dia diberitahu bahwa Abdullah bin Sahal telah terbunuh dan dilemparkan ke mata air atau ke lubangan. Kemudian Sahal mendatangi orang-orang Yahudi. Lalu dia berkata, "Demi Allah, kalian telah membunuh anak saya." Kata orang Yahudi, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Kemudian Muhaisah datang kepada kaumnya, lalu dia beritakan hal itu. Setelah itu Muhaisah dan saudaranya, yaitu Huwaisah yang lebih tua dari Muhaisah serta Abdurrahman bin Sahal menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhaisah yang tadinya pernah berada di Khaybar ingin berbicara, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Muhaisah, yang lebih tua saja suruh bicara. Maka Huwaisah berbicara lebih dulu, kemudian Muhaisah. Nabi SAW bersabda, orang-orang Yahudi itu mungkin akan membayar tebusan saudara kalian yang terbunuh itu, atau mungkin juga mereka akan mengumumkan peperangan. Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada orang-orang Yahudi tersebut dalam kasus itu. Lalu mereka membalas surat, "Demi Allah, kami tidak membunuh Abdullah bin Sahal." Rasulullah SAW bertanya kepada Huwaisah, Muhaisah dan Abdurrahman, "Apakah kalian sanggup bersumpah? Lalu kalian berhak untuk menuntut kematian saudara kalian." Tiga orang itu menjawab, "Tidak sanggup." Kata Rasulullah SAW, "Kalau begitu, biar orang-orang Yahudi itu bersumpah." Tiga orang itu bertanya, tapi mereka itu bukan orang-orang Islam. Akhirnya Nabi SAW sendiri yang membayar diat tersebut dengan mengirimkan kepada keluarga korban 100 ekor unta sampai memenuhi perkampungan. Kata Sahal, "Saya tertarik dengan unta yang merah itu." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7192. Hadis Muslim nomor 1035. Artinya, diriwayatkan dari seorang sahabat Rasulullah SAW dari kaum Ansor bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan sumpah pembunuhan sebagaimana yang berlaku sebelumnya pada masa jahiliyah. Dan seterusnya. Sebagai keterangan, ini bukan redaksinya tapi adalah mengenai pemberlakuannya. Hadis nomor 1036. Artinya, diriwayatkan dari Ubadah bin Asyamid radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW pernah merasa sedih dan wajahnya tampak masam ketika beliau menerima wahyu. Pada suatu hari beliau menerima wahyu, lalu beliau tampak seperti itu. Setelah beliau tampak ceria, beliau bersabda, "Laksanakanlah ajaranku. Sungguh Allah telah menetapkan hukuman bagi para pezina, yaitu pezina yang sama-sama sudah kawin dan pezina yang sama-sama belum pernah kawin. Pezina yang sudah kawin dicambuk 100 kali, lalu dirajam, dilempari dengan batu. Dan pezina yang belum pernah kawin dicambuk 100 kali, lalu dipenjara 1 tahun. Hadis Muslim nomor 1037.
Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bahwasanya dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata ketika dia berada di atas mimbar Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, dan di antara apa yang diturunkan kepada Muhammad tersebut adalah ayat rajam. Kami telah membaca ayat itu. Kami juga telah menyadari dan memahaminya. Rasulullah SAW telah melaksanakan hukuman rajam, dan kami pun telah melaksanakannya sepeninggal beliau. Saya khawatir nanti kalau waktu sudah lama berlalu, kemudian ada yang berkata, kami tidak menemukan ayat rajam di dalam kitab Allah, sehingga mereka tersesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam benar-benar ada dalam kitab Allah bagi laki-laki maupun perempuan yang berzina, muhsan, apabila ada saksi atau bukti, misalnya kehamilan atau ada pengakuan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6830. Hadis Muslim nomor 1038. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki pendek kekar yang tapak kusam dibawa kepada Rasulullah SAW. Laki-laki tersebut mengenakan kain sarung dan dia telah berzina. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya pulang sampai 2 kali, hingga akhirnya beliau memerintahkan hukuman rajam. Lalu laki-laki tersebut dirajam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setiap kali kami pergi berperang membela agama Allah, ada seseorang yang tidak ikut, lalu dia berteriak seperti suara kambing jantan. Kemudian ada seorang perempuan yang memberikan air susunya, yakni melayani laki-laki tersebut. Sesungguhnya Allah tidaklah membuat seseorang berbuat seperti itu, melainkan aku jadikan sebagai peringatan bagi orang lain. Kata Jabir bin Samurah, lalu saya beritahukan hal ini kepada Sa'id bin Jubair. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh laki-laki tersebut pulang sampai 4 kali. Menurut riwayat lain, maka Rasulullah SAW menyuruh laki-laki tersebut pulang sampai 2 kali atau 3 kali. Dan pada kali yang terakhir berikutnya barulah ditetapkan hukuman rajam baginya. Hadis Muslim nomor 1039. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anha bahwasanya Ma'is bin Malik al-Aslami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya telah berbuat zalim terhadap diri saya sendiri dan saya telah berbuat zina. Saya sungguh ingin Anda menyucikan diri saya." Maka Rasulullah SAW menyuruhnya pulang. Besoknya Ma'is datang lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya telah berbuat zina." Rasulullah SAW menyuruhnya pulang untuk kali yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan kepada kaum Ma'is. Utusan ini menanyakan, apakah kalian mengetahui ketidaknormalan pikiran Ma'is bin Malik? Mereka menjawab, sepengetahuan kami Ma'is adalah orang yang berakal normal. Untuk kali yang ketiga Ma'is bin Malik datang kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengirim utusan lagi kepada
kaum Ma'is bin Malik untuk menanyakan kenormalan pikirannya. Maka mereka memberitahukan bahwa Ma'is tidak apa-apa dan akalnya normal. Setelah Ma'is datang kepada Nabi SAW kali yang keempat, Rasulullah SAW membuat lubang galian lalu memerintahkan agar Ma'is dirajam di dalam lubang tersebut, dipendam sampai batas dada. Maka rajam pun dilaksanakan. Kata Buraidah, seorang perempuan dari Bani Ghamid datang, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh saya telah berzina, maka sucikanlah diri saya." Rasulullah SAW menyuruhnya pulang. Besoknya perempuan itu berkata lagi, "Ya Rasulullah, mengapa Anda menolak pengakuan saya? Mungkin Anda akan menolak pengakuan saya sebagaimana yang telah Anda lakukan terhadap Ma'is. Demi Allah, saya hamil." Nabi SAW menjawab, "Bisa jadi kau tidak hamil. Pergilah hingga engkau melahirkan." Kata Buraidah, setelah perempuan itu melahirkan, dia datang kepada Nabi SAW dengan membawa anak dan sehelai kain selendang. Kata perempuan itu, "Inilah anak yang telah saya lahirkan." Nabi SAW menjawab, "Pergilah dan susuilah anak itu hingga kau menyapihnya." Setelah perempuan tersebut menyapi anaknya, dia datang kepada Rasulullah SAW dan membawa anak itu yang memegang potongan roti. Kata perempuan itu, "Ya Rasulullah, inilah anak saya. Saya telah menyapihnya dan dia sudah bisa makan." Maka Rasulullah SAW menyerahkan anak tersebut kepada salah seorang kaum muslimin. Lalu beliau memerintahkan untuk menghukum perempuan itu. Maka digalilah lubang sedalam batas dada perempuan tersebut, dan beliau memerintahkan orang-orang untuk merajam. Maka mereka pun merajamnya. Khalid bin Walid datang dengan membawa batu, lalu dia melempar kepala perempuan tersebut hingga darah memerciki wajah Khalid. Lalu Khalid mencerca perempuan itu. Setelah Nabi SAW mendengar cercaan Khalid terhadap perempuan itu, beliau bersabda, "Jangan begitu, hai Khalid. Demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya. Sungguh perempuan itu telah bertobat. Yang seandainya taubat itu dilakukan oleh pemungut harta yang zalim, tentu dia akan diampuni." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk merawat jenazah perempuan itu dan beliau mensolatinya. Lalu jenazah perempuan itu dimakamkan. Hadis Muslim nomor 1040. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki dan seorang perempuan Yahudi yang keduanya telah berzina dibawa kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pergi mendatangi kaum Yahudi. Kemudian beliau bertanya, "Apa yang kalian temukan di dalam kitab Taurat tentang hukuman orang yang berzina?" Mereka menjawab, "Wajah keduanya kami beri warna hitam. Lalu keduanya kami naikkan kendaraan. Lalu dengan posisi bertolak belakang. Lalu diarak keliling kota." Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah kitab Taurat kalian jika kalian benar." Maka mereka mengambil kitab Taurat lalu mereka membacanya. Setelah sampai pada ayat rajam, pemuda yang membaca Taurat tersebut menutup tangannya tepat pada ayat rajam dan hanya membaca ayat yang sebelum dan sesudahnya, yakni ayat rajam di dalam Taurat itu dia lewati tanpa dibaca. Abdullah bin Salam yang ketika itu bersama Rasulullah SAW mengatakan, "Suruh pembaca itu mengangkat tangannya." Maka setelah pembaca tersebut mengangkat tangannya, ternyata di bawah tangannya ada ayat rajam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajam keduanya, dan akhirnya keduanya dirajam. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Saya termasuk orang yang merajam dua orang Yahudi itu. Dan saya lihat yang laki-laki melindungi yang perempuan dengan dirinya dari lemparan batu." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3635.
Hadis Muslim nomor 1041. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai budak perempuan yang berzina, bukan zina musnhan. Beliau menjawab, jika budak perempuan berzina, maka cambuklah dia. Jika budak perempuan berzina, maka cambuklah dia. Jika budak perempuan berzina, maka cambuklah dia. Lalu juallah dia meskipun dengan harga seutas rambut. Yakni maksudnya walaupun harganya sangat murah. Kata Ibnu Syihab, saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW mengulangi sabda tersebut 3 kali atau 4 kali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2152. Hadis Muslim nomor 1042. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu, ia berkata, Ali radhiyallahu anhu pernah berkhutbah, lalu dia mengatakan, saudara-saudara, laksanakanlah hukuman terhadap budak-budak kalian yang berzina, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Karena seorang budak perempuan milik Rasulullah SAW pernah berzina, lalu beliau menyuruhku untuk mencambuknya. Ternyata dia baru saja melahirkan, sehingga aku takut kalau aku mencambuknya maka dia akan mati. Lalu aku beritahukan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, benar engkau. Menurut riwayat lain ada tambahan, tangguhkan dia sampai dia pantas untuk dicambuk. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.